sini Piranti. Apa? Dari Allah. Udah Rafi? Udah Bu. Dengan nampak? Nampak Bu. Suara ibu kedengaran nggak ke belakang? Kedengaran Bu. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garda Pancasila nih. Semuanya berdiri ya. Oke Bu. Kita belakang aja biar enak bergerak. Udah siap? Udah Bu. Baik ya. Ya Bu. Kok lain ya lagunya? Sama. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah ya. Oke Bu. Gimana? Silakan duduk semua. Seperti Kok biasa. bener kan nyanyinya ya? Nah. Maaf ya, tadi ibu kelupaan masukin ke audionya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Absennya di mana ya? Absen aku. Saya bu. Baru bawa absen. Oh iya. Nggak saling jabatan. Hanifah Aditya Sari, Saya Bu. Piranti, Hadir Bu. Nurul, Sakit Bu. sakit. Kita doakan ya teman kita semoga cepat pulih. Amin. Dewi, Hadir Bu. Sarha, Hadir Bu. Eka, Hadir Bu. Siti Barokah, Hadir Ibu. Lydia, Hadir Bu. Siti Rahma. Hadir. Kenapa? Sakit. Kita doakan juga ya semoga Siti Rahma cepat sembuh. Amin. Yanti Hanum, Ada Bu. Adik Irma, dan Cik Rozatul. Udah kan? Adik Windy. Nah, hari Windy kan dipanggil. Oh, maaf ya Windy. Siswa baru memang Bu. Windy hadir kan? Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, berarti kita harus fokus dan teliti. Jadi untuk mengetes kefokusan dan ketelitian kalian, kita ice breaking dulu mau? Mau. Nah, kita akan ice breaking tepuk pagi, siang, dan malam. Nah, kalau ibu bilang pagi berarti tepuk 1. Kalau ibu bilang siang berarti tepuk 2. Kalau ibu bilang malam berarti jangan tepuk. Nah, kita mulai ya. Siang, malam. Nggak fokus kan? Fokus Hanum ya. Oke Bu. Kita mulai ya. Malam, pagi, siang, malam, siang, pagi. Berarti udah fokus nih kan? Nah, kita lanjut ya. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Bilangan berpangkat. Nah, kita belajar tentang bilangan Berpangkat. Ada yang tahu apa itu bilangan berpangkat? Bilangan yang ada pangkatnya Bu. Ya, betul Hanum. Ini dinamakan bilangan berpangkat apa bukan? Ya. Nah, kalau 2 pangkat 2, itu hasilnya berapa? 4. Gimana kita tahu hasilnya 4? 2
akan belajar tentang teorema Pythagoras. Ibu ada gambar nih. Coba perhatikan dulu gambarnya. Kira-kira gambar apa itu? Kuli. Segitiga. Ada kuli, ada segitiga, Ada anaknya. ada Anaknya anaknya. itu adiknya. Oh iya. Udah perhatiin? Udah Bu. Kira-kira apa hubungan gambar tersebut dengan materi kita hari ini? Ada segitiganya. Ya, Iya, Bu. ada segitiganya. Jadi materi kita hari ini yaitu mengenai dengan segitiga atau teorema Pythagoras yang berkaitan dengan segitiga. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, coba dibaca sama-sama. Melalui pengamatan terhadap persegi yang disusun sehingga membentuk segitiga siku-siku di dalamnya, siswa dapat menjelaskan pembuktian teorema Pythagoras dengan tepat. Nah, nanti waktu akhir pembelajaran ibu harapkan siswa-siswa ibu dapat menjelaskan pembuktian teorema dengan tepat. Yang kedua yang dibaca. Jika diberikan suatu segitiga siku-siku yang diketahui panjang dua sisinya, siswa dapat menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku tersebut menggunakan teorema Pythagoras dengan tepat. Nah, nanti ketika ada contoh soal ataupun soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras, ibu harapkan anak-anak ibu bisa menggunakan teorema Pythagoras dengan tepat. Nah, adapun model pembelajaran kita hari ini yaitu PJBL atau Project Based Learning, di mana nanti ibu akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok, yang mana nanti kalian akan berdiskusi dan mengerjakan sebuah proyek, yang mana proyek tersebut akan membuktikan tentang pembuktian teorema Pythagoras. Nah, selanjutnya ada penilaian. Di sini ibu akan menilai sikap kalian, kerja kelompok kalian, dan keterampilan kalian dalam kelompok. Dan ibu juga akan menilai individu, yaitu nanti ibu akan memberikan 4 soal kuis di akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat dari kita mempelajari teorema Pythagoras ini sangat banyak ya anak-anak. Salah satunya seperti apa tadi yang gambar pertama? Uang. Pada proses pada bidang arsitektur. Salah satunya pada bidang arsitektur. Manfaatnya yaitu seorang arsitektur bisa menghitung atap, membuat tangga dan lain-lain. Selanjutnya kan kita tadi udah bahas menyinggung tentang teorema Pythagoras. Ada yang tahu nggak apa itu teorema? Belum ada yang tahu nih ya? Kasih tahu ya. Jadi teorema adalah suatu pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya. Jadi teorema itu nanti akan kita buktikan kebenarannya. Dan Pythagoras adalah seorang matematikawan yang berasal dari Yunani yang menemukan hubungan panjang sisi dan sebuah segitiga siku-siku. Jadi Pythagoras itu sebenarnya nama dari matematikawan yang menemukan suatu rumus yang tentang hubungan panjang sisi dan sebuah segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu memiliki bagian-bagiannya. Ada sisi miring, ada sisi tegak, ada alas, dan sudut. Nah, di sini ibu mau anak-anak ibu 4 orang menunjukkan yang mana itu sisi tegak, yang mana sisi miring, dan sudut. Ada yang mau? Saya Bu. Hanum, ada lagi? Firly dan Oja. Satu lagi? Yuni. Yang satu lagi.
Siapa jawab sisi miring tadi? Nah, tepuk tangan untuk Firly. Yang terakhir ada sudut. Siapa jawab sudut tadi? Tepuk tangan untuk Hanung yang meriah. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang teorema Pitagoras. Nah, di sini ada bunyi dari teorema Pitagoras. Ayo dibaca sama-sama. Bunyi teorema Pitagoras adalah kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang dua sisinya. Sisi lain. Nah, jadi teorema Pitagoras itu berbunyi kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi dua sisi lainnya. Nah, di sini kita akan rumuskan nih bunyi dari teorema Pitagoras, di mana dikatakan sebelumnya kita misalkan terlebih dahulu titik B dan titik C itu dimisalkan dengan B, dan titik B dengan A itu dimisalkan dengan A, dan titik C dan titik A itu dimisalkan dengan sisi C. Nah, di sini kan bunyi dari teorema Pitagoras tadi kan kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang dua sisi lainnya. Yang mana tadi kuadrat panjang sisi miring? C. Berarti kalau kuadrat C kuadrat. Nah, berarti C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah jumlah dua sisi lainnya, yaitu sisi dan A sisi dan B. sisi B. Berarti A kuadrat kuadrat ditambah B dengan B kuadrat. kuadrat. Jadi inilah rumus dari teorema Pitagoras. Nah, kan sampai sini udah paham? Paham, Bu. Nah, sekarang kita akan membuat kelompok di mana nanti anak-anak akan membuktikan tentang kebenaran dari teorema Pitagoras ini. Benar nggak panjang kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya? Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang mana kelompok pertama itu terdiri dari Sri Wahyuni, Siti Barokah, Maulidia, Ade Irma, dan Eka. Dan kelompok 2 ada Nurul, ada Firly, ada Fifa, ada Windy. Yang kelompok 3 ada Firanti, Hadian Hanum, Sarha, dan Cut Oja. Cut Rozatul Jannah. Nah, sekarang maaf ya, Cut Rozatul Haliza. Nah, Bu, Eka pun Eka aja, Bu. Eka ada di kelompok 1 Eka. Nah, sekarang Enggak, Bu, enggak. Maaf ya, Nah, Bu. sekarang Ibu kasih, udah tahu kan nama teman kelompoknya? Udah, Bu. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 1 menit untuk duduk bersama teman kelompoknya. Nah, jadi sebelumnya di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, waktu 1 menitnya dimulai dari sekarang. Enggak? Apa ini? Udah siap semuanya? Udah, Bu. Nah, sekarang coba perwakilan kelompoknya 1 orang untuk mengambil bahan dan LKPD. Sama aku kejepit. Oh, dia mana? Nah, di sini ada aturan pengerjaan proyeknya ya. Yang pertama duduk rapi. Udah duduk rapi? Nah, sekarang coba buka LKPD yang terlebih dahulu. Udah dibuka? Nah, pada halaman pertama di situ dituliskan kelompok keberapa dan anggotanya siapa-siapa saja. Dan yang di langsung ke halaman 3. Di sini ada perintah proyeknya.
di mana kalian akan membuat suatu alat peraga yang bisa menjelaskan pengertian teorema Pitagoras. Setelah itu jawablah pertanyaan yang ada di belakang. Untuk alat peraganya yang akan kalian kerjakan yaitu seperti alat yang tertera di LKPD. Sudah lihat? Ya. Nah, selanjutnya susunlah persegi-persegi kecil tersebut ke dalam dua persegi yang ada di alat peraga, yakni persegi panjang sisi A dan persegi panjang sisi B. Dalam satu persegi kalian susun dengan warna yang sama. Jadi dalam satu persegi harus ada 9 persegi kecil warna pink dan 16 persegi kecil warna hijau. Sudah? Sekarang sudah paham kan? Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu kasih waktu pengerjaan proyeknya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Bu, ini ditempel. Iya. Ya ditempel Hanum. Iya, Bu. Hitung dulu kertasnya. Kami nggak punya lem. Oh iya. Itu berapa ya nggak nengok, Bu? Ya, Bu. Kami paham kok, insya Allah, Bu. Ada peran di sini. 9. Ya, ini 9. Jamnya 16. Oh, digambar ya. Pakai pensil ada. Hai, kamu punya penggaris tidak? Bu, boleh duduk di bawah, Bu. Boleh. Senyaman kalian. Aduh. Begini. Kami mau takjiah sini. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya.
Bu, ininya dulu apa ininya, Bu? Jadi diperhatikan. Oke teman-teman, jadi di soal LKPD nomor 1, bangun apakah yang terbentuk dari proyek tersebut. Jadi bangun yang terbentuk dari proyek yang kita buat itu adalah bangun segitiga siku-siku. Nah, kemudian kita akan membuktikan apakah benar panjang sisi C ini sama dengan penjumlahan sisi A dan sisi B. Nah, sesuai dengan perintah kami sudah memotong persegi kecil-kecil yang berwarna pink itu ada 9, yang mana ini mewakili sisi A, dan 12 persegi yang kecil berwarna hijau ini mewakili sisi B. Nah, kita buktikan apakah sisi C ini benar penjumlahan dari sisi A dan sisi B. Maka kita masukkanlah persegi yang A dan persegi yang di B ini ke sisi C. Coba dimasukkan kan? Coklat juga. Pistasiu. Bayangannya makanan gitu. Kenapa orang nggak suka matcha ya? Aneh. Nanti ibu tengok. Nah, di sini bisa dilihat kawan-kawan, ternyata persegi yang mewakili A dan mewakili B ini ketika disusunkan ke yang mewakili C ini pas posisinya. Berarti untuk soal nomor 2, apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah luas persegi yang kecil? Berarti sama ya, karena hasil penjumlahan ini A dan B ini menghasilkan C. Kemudian untuk soal nomor 3, tuliskan kesimpulan tentang pembuktian teorema Pythagoras berdasarkan pengamatan dan percobaan yang kalian lakukan. Nah, dari hasil diskusi kami, kesimpulannya adalah bahwa terbukti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kenapa A kuadrat tambah B kuadrat? Karena kan di sini mewakili luas A dan luas B. Karena luas berarti A kuadrat B kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Paham? Terima kasih untuk kelompok 1. Sama-sama. Sekian. Untuk kelompok lainnya sama jawabannya? Sama, Bu. Nah, sekarang coba duduk seperti pertama kita masuk tadi. Oh, ini dikumpulkan, Dikumpulkan. terima ini. Jangan rusak ya. Tinggal. Coba baiknya aku tangan dulu. Rasaku kok dekat kamu ya? Dingin kali di sana ya. Sampai ke pulang-pulang. Sudah? Nah, silakan duduk semuanya. Nah, sekarang Ibu mau satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Saya mau?
segitiga itu rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat sama B kuadrat. Nah, benar. Ada yang lain? Tiga. Apa? Pitagoras Bu Nah, maksudnya. teorema Pitagoras. Nah, ada yang lain? Sama. Nah, jadi kesimpulannya itu kan tadi sudah ada proyeknya untuk membuktikan. Jadi terbukti bahwa teorema Pitagoras itu yaitu Kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sekarang untuk mengejar pemahaman kalian, Ibu akan memberikan 4 soal yaitu dalam bentuk kuisis. Sekarang coba keluarkan HP-nya semuanya. Semuanya ada HP? Ada Bu. Nah, sekarang Ibu sudah kirimkan link kuisisnya. Coba dibuka. Sudah dibuka? Sudah masuk? Sudah Bu. Bentar ya. Baru ya. Sembilan lagi, ayo cepat. Tujuh. Empat lagi cepat. Udah. Kenapa selalu punya aku loading lo? Udah Bu. Kamu lama. Udah semuanya? Udah mulai ya? Seru kali musiknya. Bu, punya saya ini kok nggak mulai dia? Kenapa kamu mulai sedih ya dengarnya? Kok ada jetnya? Ada paketnya Hanu? Ada Bu. Udah mulai. Udah Bu. Udah. Yang teliti ya. Udah. Bu, punya saya nggak? Ah, udah Bu. Setiap aku laporan tuh muncul nih. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Aku nggak tahu, aku cuma ngerjain 2 soal selesai. Kok pulsa tuh ini dia? Aku cuma ngerjain 2 soal selesai. Udah sih. Ya. Salah. 9 ya bener. Kita peringkat terbawah. Waktunya habis ya, udah selesai semuanya.
Siapa paling tinggi? Jangan-jangan keajaiban kita kah? Kita. Hai Eka. Eh. Nah, ini lo namanya juara Bira. Kembar dia. Enggak pakai baju. Enggak ada boosternya. Ada. Enggak ada. Nah, tepuk tangan dulu untuk dari juara 1 Siti Barakah Purba. Juara 2 ada Windiania. Habibah, ya Allah kasihan saya kopi. Habibah 3 tadi. Oh, Billy, Bu. Oh, Billy. Oh, jangan lagi gitu. Firly. Tangan untuk Firly dulu. Dan terakhir juara 3 ada Habibah. Habibah. Tangan Habibah. Nah, selamat untuk yang mendapatkan nilai tertinggi ya. Yang masih kurang maksimal mohon ditingkatkan lagi Oke. di rumah ya. Kami betul 2 hai kamu. Untuk HP-nya jangan jangan disimpan dahulu. Di sini Ibu ada refleksi nih. Ibu mau tahu bagaimana perasaan siswa-siswa Ibu. Nah, di sini bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah membosankan? Anak-anak Ibu isi ya. Linknya sudah Ibu kirimkan. Link yang kedua sudah. Gak bisa diisi, Bu. Silahkan diisi. Tiga yang isi ya. Mana nih? Di bawah nih. Jahat kali. Kok buat nama ibu di situ? Berdosa kalian. Bukan itu loh. Mana? Bukan itu. Aku nitip aja di depan. Yang di bawah itu tadi. Dasar aku di rumah salah aja. Sudah semuanya? Belum, Bu. Jelek lagi. Buat yang cantik lagi. Mana munculnya itu? Di mana munculnya itu ada? Mana? Semuanya sudah siap? Oh iya ya. Oh gitu bisa gitu. Kok udah sudah aja kira kamu? Ibu. Sudah siap kan semuanya? Nah, tadi yang sudah Ibu lihat dari refleksi semuanya bilang seru, menyenangkan. Nah, kalau Ibu gunakan model ini lagi untuk pembelajaran kedepannya, bisa nggak? Bisa, Bu. Nah, untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan belajar tentang triple Pitagoras dan penerapannya dalam sehari-hari. Jadi, Ibu mohon untuk anak-anak Ibu, tolong belajar untuk materi kita minggu depan. Nah, sebelum kita tutup, ayo lihat di samping mejanya atau di bawah kolong mejanya apakah ada sampah. Tolong dibersihkan terlebih dahulu. Sudah? Nah, coba ketua kelas pimpin doa penutupnya. Sebelum kita pulang, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi semangat tingkatkan lagi semangat belajarnya. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita hari